Ya, siapa Bu? Baik Bu, tadi di ruang perawatan ada Tuan S itu mengalami BAB pendarahan dengan diagnosa anemia melena. Itu keluarganya itu nggak tahu tentang penyakitnya itu Bu, jadi sering bertanya. Terus kemarin itu sempat oknum satu hari di puskesmas. Di puskesmas? Ya. Oh, ya. Bagaimana kalau kita angkat sebagai kasus ronde keperawatan Bu? Ya, tidak apa-apa kita buat untuk ronde keperawatannya. Nanti mungkin untuk ronde keperawatannya kita diskusikan besok, kita laksanakan besok. Nanti kita akan atur timnya dulu, apakah dari tim jaga sore, siang, malam atau yang pagi. Nanti kepala timnya nih, ibunya. Nah, nanti lakukan pengkajian ulang lagi di anamnesa kembali. Nah, kemudian nanti kita siapkan literatur juga, buku-bukunya tentang anemia eksosom melena itu. Kemudian nanti inform konsen juga ya, nanti untuk pertujuan ke pasiennya. Dijelaskan juga nanti untuk ronde keperawatannya bagaimana, nanti ke keluarganya juga, biar nanti tidak bingung keluarganya ya. Ya, baik. Terima kasih Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Abdillah, panggil saja Tian ya Pak. Saya merupakan mahasiswa profesional dari Universitas Kusuma Surakarta. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah benar ini dengan Bapak Sukono? Boleh saya cek gelang pasiennya Pak? Pak Sukono, alamat Hulu, Bilang Kenceng, usia 64 tahun ya Pak ya, usia sesuai. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Maksud saya datang kemari yaitu saya akan melakukan persetujuan, meminta persetujuan atau inform konsen kepada Bapak untuk kami lakukan ronde keperawatan. Nah, ronde keperawatan itu apa Pak? Ronde keperawatan itu adalah kita antar tim mahasiswa keperawatan akan melakukan berdiskusi terkait permasalahan keperawatan yang dialami oleh Bapak. Untuk saat ini Bapak sedang sakit anemia melena. Untuk membahas tersebut kita butuh surat persetujuan dari keluarga atau dari Bapak. Apakah bersetuju? Jika Bapak bersetuju, nanti Bapak bisa tanda tangan di surat ini ya. Iya. Mohon maaf, saya tidak tahu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah menandatangani surat persetujuan. Nah, insya Allah kami akan melakukan ronde perawatan besok. Kami akan kumpulkan tim terlebih dahulu. Nanti Bapak cukup istirahat yang cukup dulu. Nanti besok kita akan lagi. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Mungkin sampai jelas? Baik, jika sudah jelas, saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan di mana permasalahan pada Tuan S ya, yaitu dengan diagnosa anemia eksosom melena. Nah, untuk selanjutnya kemarin sudah dilakukan pengkajian ya Bu, dan ulang lagi, kemudian kita sudah memberikan konsen juga, pasiennya setuju ya. Dijelaskan juga ronde keperawatan seperti apa. Untuk lebih lanjutnya nanti dijelaskan sama kepala tim bagaimana pengajiannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan nih. Perkenalkan, saya Iya Ananda sebagai kepala tim. Di samping saya ada penanggung jawab Mas Septian Abdillah. Lalu ada anggota pelaksana yaitu Mbak Cindy, Mbak Nanda, Mbak Dewi, Mbak Vina, dan Mbak Asih ya. Baik, sesuai kesepakatan kita akan membahas satu pasien dengan diagnosa anemia melena ya.
Kronologinya keluarga pasien itu sering bertanya, pasien BAB berdarah. Sebelumnya PX belum pernah di opnam di rumah sakit, baru kemarin di opnam 1 hari di puskesmas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Mas Septian sebagai penanggung jawab. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menyampaikan terkait kondisi dari pasien Tuan S. Tuan Sultono dengan diagnosa medis anemia S kausa yaitu dengan keluhan saat ini yaitu lemas ya. Untuk riwayat sebelumnya yaitu pasien itu sebelum dibawa ke RS itu mengalami BAB hitam di rumah sebanyak 2 kali. Lalu pasien sempat mengalami penurunan kesadaran ketika di rumah. Lalu keluarga sempat membawa pasien ke puskesmas dan sempat menjalani perawatan kurang lebih selama 1 hari. Lalu saat di puskesmas itu sempat masih mengalami BAB warnanya hitam selama 5 kali. Lalu kemudian pada akhirnya pasien dirujuk ke RSUD Carukan. Saat dilakukan pengajian yaitu pasien masih tampak lemas, tampak pusat, tapi saat pengajian terakhir itu sudah BAB sudah tidak hitam lagi. Untuk riwayat penyakit dahulunya ada konsumsi obat analgetik, obat ini pegalinu katanya untuk mengatasi nyeri pada lutut, dan obat tersebut tidak menggunakan resep dokter, jadi datang sendiri ke apotek. Lalu pasien belum pernah mengalami perawatan sebelumnya di rumah sakit. Lalu pemeriksaan lab terakhir itu 3,7 mg/dl. Lalu sudah dilakukan transfusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Baik, dari penjelasan keluhan-keluhan dari Mas Septian tadi, ini saya sudah merumuskan untuk diagnosa keperawatannya, Bu. Untuk diagnosa keperawatannya ini ada 3. Yang pertama itu ada risiko perfusi perifer karena pasien itu sempat tidak sadar ya Mas ya. Pasien sempat tidak sadar, terus pasien juga mengalami perdarahan. Jadi untuk diagnosa kedua kita ambil untuk risiko perdarahan berulangnya. Untuk yang terakhir diagnosa ketiga yaitu intoleransi aktivitas karena pasiennya itu bed rest ya Mas. Pasiennya lemas, Bu. Untuk rencana keperawatannya kemarin itu kita akan mengobservasi untuk vital sign-nya. Setelah itu kita juga akan observasi perdarahan, apakah masih ada perdarahan atau tidak. Begitu. Kita juga akan mengobservasi BAB-nya juga, apakah masih hitam atau merah. Di sini menambahkan sedikit itu terkait konsistensi dan juga aromanya juga diobservasi. Ya, nanti untuk observasi BAB itu termasuk konsistensi, frekuensi, sama aroma atau ya, untuk intoleransitas aktivitasnya ya Bu ya, rencana keperawatannya mobilitas bertahap, kemudian membatasi aktivitasnya, ya. Terus menganjurkan istirahat yang cukup karena pasien membutuhkan itu. Untuk labnya kemarin Bu itu 6,0 itu sudah dimasukkan oksi darah 1 prop transfusinya ya. Untuk nanti kita akan melakukan pengambilan darah untuk dicek labnya. Oh iya. Mungkin ada intervensi lain, rencana intervensi lain yang ditambahkan. Untuk pendarahannya nanti kita memberikan edukasi saja kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakitnya Bapak. Tambahan edukasi. Baik, selanjutnya sudah cukup ya? Ada yang perlu ditanyakan lagi atau tambahkan? mungkin untuk kita mengetahui apakah pasien itu masih perdarahan atau tidak itu juga lewat hasil labnya ya Mas ya. Jadi nanti kita bisa observasi lab untuk hemoglobin. Setiap berapa jam? Mungkin bisa nanti setelah mendapatkan transfusi darah, Oh iya. setelah mendapatkan kita cek ulang. Ya, nanti kita juga akan konsultasi ke dokter apakah untuk melakukan transfusi darahnya. Oh iya. Oke, untuk kolaborasi dengan ahli gizi untuk menjaga untuk mengatur memang dietnya. Oke, cukup. Ada yang ditambahkan?
Kalau sudah, mungkin itu saya kembalikan lagi ke Batin. Baik, dari pembahasan keluhan S didapatkan diagnosa medis yaitu anemia melena ya, dan 3 diagnosa keperawatan yaitu gangguan perfusi jaringan, resiko pendarahan, dan intoleransi aktivitas. Dari penjelasan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup saya kembalikan ke Pak Arum. Baik, berarti dari diskusi kita tadi, berarti untuk keluhan S permasalahannya ada 3 ya. Jadi ada perfusion yang tidak efektif, kemudian intoleransi aktivitas, sama resiko pendarahan. Dan untuk rencana-rencana selanjutnya nanti kita akan sama permasalahannya nanti kita validasi langsung ke pasiennya ya. Nah di sini kita langsung ke pasien ya. Kita cukupkan, nanti kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waduh, sebelumnya dengan Bapak Sinten niki? Sinten, ini Bapak Sinten? Sukono nggih, panggilane? Nggih, rumahnya? Nggih, leres nggih. Nah, sebelumnya perkenalkan Pak, Bu, Mbak ya. Saya Ismia sebagai kepala ruang di Ruang Cemara. Nah, sesuai dengan kontrak kemarin, nah hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan di mana akan membahas tentang masalah yang dialami Bapak Sukono ya. Nah nanti untuk masalah apa saja, kemudian intervensi apa saja yang akan diberikan nanti akan dijelaskan oleh kepala tim yaitu Mbak Ii. Nanti ada yang lainnya, perawat jaga dan penanggung jawabnya ya. Nah, untuk lebih lanjut saya serahkan ke kepala tim ya. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ia Nanda sebagai kepala tim ya. Dan ini teman-teman saya sebagai anggota pelaksana ada Mbak Tiwi, Mbak Cindy, Mbak Nur, Mbak Nanda, Mbak Pina. Baik Bapak masuk ke rumah sakit ini dengan kasus BAB berdarah ya. Iya. Didapatkan diagnosa medis yaitu anemia melena. Di sini kami akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Bapak nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Fokus ke Jika tidak, nanti akan dijelaskan oleh penanggung jawab resepsian nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Septian Abdillah. Saya selaku penanggung jawab SIP di ruangan ini. Di sini saya izin untuk menyampaikan terkait kondisi klinis mungkin yang dialami oleh Pak Suwono. Baik, untuk anggota kami yaitu diantaranya ada Mbak Tatiwi, Mbak Ismia, Mbak Pina, Mbak Nanda dan juga Mbak Cindy. Sebelumnya saya izin menyampaikan Bapak Sukono dengan diagnosa medis anemia melena. Untuk riwayat penyakit sebelumnya yaitu Pak Sukono pernah sebelum dibawa ke RS mengalami BAB hitam di rumah sebanyak 2 kali Pak. Lalu Pak Sukono sempat mengalami penurunan kesadaran ketika di rumah. Lalu keluarga membawa Pak Sukono ke puskesmas dan sempat menjalani perawatan selama 1 hari. Terus lagi. Lalu untuk BAB-nya itu saat di puskesmas sempat masih hitam ya Pak, selama 5 kali. Lalu Bapak masih tampak lemas, pucat, dan untuk saat ini mungkin Bapak sudah tidak BAB hitam lagi. Masih tapi kan sedikit. Oh iya sedikit. Lalu untuk riwayat penyakit dahulunya itu Bapak sering mengkonsumsi obat ini, analgetik atau obat ya untuk nyeri lutut ya, dengkul niku nggih. Lalu Bapak ada yang pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Lalu untuk obatnya itu tidak pernah dikonsulkan ke dokter nih. Lalu untuk pemeriksaan labnya itu didapatkan hasil pemeriksaan HB-nya itu rendah Pak, yaitu 3,9 mg/dl.
Untuk normalnya itu sekitar 9 ke atas. Oke. Itu bisa turun karena ikut terbuang ke saluran cernanya itu tadi Pak, karena terjadi perdarahan di lambung Pak Sukono. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan untuk permasalahan yang dialami oleh Bapak ya Pak. Nah, tadi kami sudah berdiskusi tentang keluhan-keluhan Bapaknya tadi. Ditemukan 3 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama resiko perfusi perifer tidak efektif, yang kedua ada resiko perdarahan berulang, yang ketiga ada intoleransi aktivitas. Untuk tindakan-tindakan keperawatan yang akan kami lakukan nanti yaitu kami akan melakukan observasi tekanan darah, observasi nadi, dan observasi pernapasan Bapak. Nanti kami juga mengobservasi untuk labnya, untuk hasil HB-nya apakah sudah naik atau belum. Kami juga akan mengobservasi apakah ada perdarahan ulang atau tidak. Kami juga melihat atau BAB-nya itu masih hitam atau tidak, seperti itu. Dan untuk tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada perdarahan di Pak Nggih, karena mungkin sebelumnya Bapak mengonsumsi obat-obatan asam urat itu mungkin lambungnya tidak kuat, jadinya lambungnya luka dan terjadi perdarahan. Untuk kedepannya mungkin kami bisa menyarankan untuk mengurangi konsumsi obat-obat seperti itu. Nanti kalau nyeri bisa diganti dengan kompres air hangat. Jadi untuk kompres air hangat untuk meredakan nyeri di lututnya nih Pak. Selain itu untuk mencegah perdarahan kembali juga konsumsi makan makanan yang rendah serat sehingga lambung itu bekerja tidak keras sehingga tidak memicu perdarahan kembali. Ngoten nggih Pak nggih. Apakah ada yang ditanyakan Pak atas penjelasan saya? Contoh makanan. Untuk contoh makanannya mungkin bisa konsumsi minum sayur-sayuran itu kan tinggi serat ya Pak nggih. Lalu untuk daging seperti itu juga dikurangi nih Pak. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya apakah ada yang perlu diobservasi lagi mungkin? Pantau. Untuk intoleransi aktivitas sementara ini Bapak Sukono masih makan minumnya dibantu nggih. Terus belum bangun dari tempat tidur. Kemudian Bapak Sukono masih tampak lemas. Nggih. Iya, kadang-kadang pusing. Untuk rencana keperawatannya yaitu mobilisasi Membatasi dan membatasi mobilisasi, kemudian dianjurkan untuk istirahat yang cukup nih Mbak Sumono ya. Jadi Bapak untuk hasil pemeriksaan penunjang kemarin hasil labnya HB-nya 6,0 ya Pak. Nah kemarin kan sudah dilakukan untuk transfusi darah 1 kol. Nah itu nanti akan dilakukan transfusi darahnya enggaknya nanti kita akan dikonsultan lagi ke dokter nih Pak. Nanti rencananya akan dilakukan pengambilan darah untuk dilakukan cek laboratorium. Lalu untuk pemeriksaan lainnya mungkin ada seperti feses pemeriksaan. Nanti juga akan kami lihat untuk perkembangan prosesnya apakah masih hitam atau tidak. Untuk warna selain warna apa lagi? Warna, Mungkin konsistensi, bau. Lalu sudah ini. Apakah ada pertanyaan dari keluarga atau Bapak Sukono? Ada pertanyaan Pak mungkin? Ya, ini Mas, penyakit apa anemia? Iya, melena. Ya itu cara mengatasinya gimana ya? Kan itu gini Pak, melena itu kan feses yang keluar darah ya Pak. Iya. Gitu, merah kan? Iya. Hitam, kadang hitam. Itu terjadi karena ini Pak, iritasi terjadi iritasi atau luka lah Pak, ya pada lambungnya. Nah sehingga keluar darah itu keluar ke saluran cerna sehingga fesesnya gimana seperti itu Pak. Itu bukan karena makan, kadang ada yang menduga itu karena makan sambal petis atau makan kecap atau apa, itu sebenarnya tidak benar. Yang benar itu karena terjadinya iritasi. Jadi lambungnya itu luka lah Pak, berdarah. Jadi terbawa sampai ke feses. Itu karena bapaknya sering konsumsi obat itu anti nyeri. Lambungnya itu nggak kuat Pak. Jadi kan sudah sambil cepuh ya. Iya. Jadi minum obat-obat analgetik kalau secara medis. Kalau secara masyarakat awam itu biasanya disebut obat-obat pegalinu lah. Iya. Kata dia. Kayak nanyakan lagi Pak mungkin. Udah.
Mungkin untuk leafletnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiwi, saya Mbak ya. Ini kita baca Pak. Sambil dibaca-baca. Sambil dibaca-baca gitu. Mungkin untuk pengertiannya, pencegahannya, tanda gejalanya, ini ada semua lengkap. Konfirmasi ya. Konfirmasi ulang. Ini saya akan menjelaskan mengenai melena ya Pak. Iya. Definisinya melena adalah suatu keadaan ketika BAB menjadi berwarna gelap atau kehitaman yang disebabkan karena adanya pendarahan pada saluran cerna bagian atas. Penyebab melena yaitu yang pertama peradangan pada kerongkongan, robekan pada dinding kerongkongan, pecahnya pembuluh darah vena kerongkongan, pendarahan lambung dan usus besar. Tanda dan gejalanya yaitu shock yang ditandai dengan denyut jantung dan suhu meningkat, penyakit kronis, demam lebih dari 38-39 derajat Celcius, nyeri perut, bising usus berlebihan, penurunan HB terlihat setelah beberapa jam, peningkatan kadar urin darah setelah 24-48 jam karena pecahnya protein darah. Untuk komplikasinya yaitu tungkak peptik atau bisul pada perut, pendarahan, fesis esofagus, esofagitis atau peradangan esofagus. Untuk penata laksanaan yang pertama obat-obatan, yaitu obat-obatan yang berupa yang diberikan untuk mengurangi jumlah asam yang dihasilkan lambung. Yang kedua endoskopi, yaitu cara yang dapat digunakan untuk mengobati penyebab perdarahan pada tubuh. Yang ketiga pembedahan, operasi mungkin diperlukan jika mengalami pendarahan hebat atau perawatan lain yang tidak berhasil. Untuk pencegahannya, hindari faktor penyebab yang tidak menggunakan obat-obatan iritasi lambung, makan teratur atau tidak terlalu cepat, mengurangi makanan yang terlalu pedas dan berminyak, hindari merokok, minum kopi atau alkohol, dan kurangi stres. Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup, mungkin ada rencana lain, intervensi yang akan kita lakukan. Mungkin untuk kedepannya sementara itu ya sudah disampaikan rekan-rekan ya Pak ya. Sudah. Ada tambah lagi? Ya cukup. Mungkin untuk selanjutnya kami silakan kembali kepada Bupati. Baik Bapak, hasil diskusi didapatkan permasalahan yang dialami Bapak tadi ini terdapat anemia melena. Nanti rencana tindak lanjutnya akan dikonsulkan ke dokter terkait tambahan transfusi darah ya Pak. Untuk tindakan kami nanti akan melakukan penggalian darah untuk dilakukan cek lab. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak mungkin? Sudah Paham? Baik, saya kembalikan ke Pak. Baik, Pak sudah paham ya tentang penjelasan tadi mengenai masalah apa yang dialami Bapak, kemudian perencanaannya apa saja ya. Nah nanti kalau ada apa-apa silakan Bapak bisa ke ruang perawat ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa panggil perawat ya. Kalau gitu kita pamit dulu semoga lekas sembuh ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai melakukan diskusi ronde keperawatan pada Tuan Sukomo dengan jasa medisnya anemia estrogenelena. Di sini didapatkan 3 diagnosa keperawatan ya. Yang pertama itu ada korupsi jaringan, kemudian ada resiko perdarahan berulang, kemudian ada intoleransi aktivitas. Untuk Mbak Katin nih, bisa disimpulkan untuk diskusi ronde keperawatan pada pasien Tuan S bagaimana? Baik, kesimpulan untuk ronde keperawatan hari ini, pasien sudah memahami dengan kondisinya ya. Terus yang itu sudah kita lakukan implementasinya. HP yang didapatkan hari ini 9,4 dan
advis transfusi stok dan rencana tindak lanjut tetap melakukan observasi. Demikian ronde keperawatan hari ini. Apakah ada yang ingin diklarifikasi? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Arun. Baik, karena sudah cukup dan tidak ada yang klarifikasi untuk ronde keperawatan pada hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.